Halo guys, gue Donkey, are you ready for a new season? Nah, subscribe dulu dong YouTube official GTV ya. Like, komen, dan share-nya juga guys. Jangan lupa dan tonton juga eSports Star Indonesia itu terpenting guys ya. Setiap Jumat live di GTV. Jadi Gitu. ternyata nggak di gitu, Net. Oke, kita lihat saudara-saudara sudah mulai Oke, sudah mulai ya? di Lane of Down. Let's go bersama dengan Cornet Mas, Luna Maya dan juga Talita. Jadi ikut Yes, aku nge-cash. Oke, Oke, kalau oke, begitu kita itu langsung masuk dia ke dia. Iron Pegasus dan juga Alpha Dragon. Yes, benar sekali. Kerja kamu kayaknya hari ini lebih gampang, bro. Iya, lebih easy No, ya. lihat no. Oke, hati-hati tapi di sini Powerful Pump coba diganggu oleh seorang Rian dari tim Alpha Dragon dan bahkan dia mundur ke arah belakang Bung Cornet. Yes, benar sekali. Masih sama-sama untuk sibuk di arah jungle-nya. Dan tampaknya kita lihat juga. Kalau misalkan kita melihat di sana dari seorang Lancelot Faust. Dia mencoba untuk dapetin purple buff dan tidak ada yang berani untuk mengganggu atau merusuh di detik-detik awal. Yes. Bahkan di sana jauh head dari seorang William atau Liam mencoba untuk membuka push. Di sana ada Kyusuto dan di sisi lain ingat kali ini para pemain dari tim Alpha Dragon God Laner-nya bukan kaleng-kaleng. Kenapa bukan kaleng-kaleng? Ini Alin, pro player wanita bro, yang namanya udah terkenal di Jagat Raya Indonesia bukan? Bentar. God Laner dia. Oh, I see. Oh iya. Oke, pakai clean ya. Oke, back to the game. Kita lihat di arah top lane-nya masih sama-sama bermain santuy aja. Tas sudah dikeluarkan dari seorang Grok. Ini temponya agak sedikit lambat, tampaknya dari kedua tim tidak mau benar-benar agresif seperti minggu-minggu sebelumnya. Masih sama-sama pengen dapetin semua goldnya dan bahkan udah mulai ada di arah atas. 3 orang masih mencoba untuk maju mengharas tapi tidak ada hero-hero yang stun. Paling menunggu dari jauh ya. Entah mungkin dia akan flicker dengan ejectornya atau justru malah ya diharas dulu sampai sekarat baru di dive in. Tapi jujur ya, dari tim Iron Pegasus ini mereka mungkin melihat damage di late game cukup sakit. Lihat ejector ke belakang, first blood Groknya harus hilang Bung Cornet. Satu orang harus tumbang di arah tengah dan bahkan kita lihat juga turtle-nya. Walaupun kita lihat dari seorang Granger yang sudah nge-start duluan tapi ada Lancelot. Kemudian 4 orang bahkan dari Iron Pegasus diamani, dijagain dan dipukul mundur dari seorang Granger-nya. Turtle sebagai bonus untuk tim Iron Pegasus. Alright, di sisi lain 1 poin terpick off dan bahkan dengan ada Meteor Shower clear minion yang cukup cepat dilakukan Iron Pegasus. Langsung saja melakukan rotasi ke arah top lane, membuat para pemain dari tim Iron Pegasus bisa saja mendapatkan Alin dari tim Alpha Dragon. Oke, apakah bisa mendapatkan Alin karena Ramot dan juga Nixie yang sudah mulai maju ke arah depan tapi tidak ada umbrella-nya sudah dikeluarkan. Terkena stun dan Alin yang nggak bisa bertahan dan mungkin akan terbakar. Tidak, ternyata masih bisa untuk survive. Tidak ada yang bisa untuk mendapatkan satu hit terakhir bahkan flame shot-nya pun miss. Itu buat kalian yang memandang sebelah mata ini bukti profesional player wanita bukan kaleng-kaleng. Benar sekali. Walaupun harus tertinggal tadi beberapa minion, mungkin hanya kehilangan 1 minion saja untuk gold lane-nya. Dan kita lihat ke arah bawahnya justru Russell ya. Emang ini dari minggu-minggu sebelumnya Russell ini menjadi PR setiap tim ya. Untuk berhadapan di lane bawahnya, di XP lane-nya. Ya entah di zoning atau nggak dapet creep atau nggak dapet turret. Dan Gila tuh, udah mau satu lagi, Oh. confidence dia terlalu tinggi dan bahkan membuat para tim musuh ini tergentarkan dengan suara teriakan dari seorang Russell. Lihat, di bottom lane, Russell masih dengan mendominasi laning-nya dan bahkan Timos datang ke lane-nya kembali. Dari Tedigo tidak terpaut jauh, Ersin bakal coba dicari oleh seorang Milky atau Liam Bung Cornet. Yes. Masih menunggu untuk turtle yang kedua. Dalam berapa detik lagi itu Ranger Mas 20-an ya. Sabar, Agak jauh. Nggak, soalnya ketutupan Pakuito. Ketutupan waktu itu benar. Nah, 17 sekarang. 17 detik dan bahkan kita lihat dari seorang Grok ya, Unstoppable Force mencoba untuk dikejar. Tapi kita lihat dari Grok yang masih bisa survive dan langsung diamankan begitu saja oleh seorang Ersin. Di cover sama junglernya, brother. Ini makin kesini, makin minggu-minggu berjalan. Lihat permainan dari semua tim eSports Star Indonesia. Mereka berkembang jauh Bung Cornet. Lihat gameplay yang dilakukan. Langsung! Oh, maka kristal dulu bos. Langsung mendapatkan 1. Clean harus tumbang Bung Cornet. Wow. Ejector plus flicker di waktu yang tepat ketika minions wave-nya sudah mulai jalan di arah top lane. Dan langsung dioper ke teman-temannya dan akhirnya
di shutdown untuk pertama kali dari seorang Alin. Fun fact Bung Cornet. Apa tuh? Liam ini adalah player roamer atau tanker yang dulu menggantikan Marsha di tim RRQ. Masa? Oke. Oke, back to the game. Dari Turtle yang udah sekarat, masih ada retribusi tapi tampaknya di sana adalah siapa yang dapat? Dan ternyata flame shot. Oh my god. Justru dari seorang Kaguranya tanpa adanya satu retribution karena Ersin yang ditumbangkan duluan Ranger Bronze. Oh my god, lihat kalkulasi damage dengan arah lintang bujur selatan yang benar-benar pas tapi dapat flame paling mau dikeluarkan. Nix yang menjadi pilihan, Flicker masih bisa selamatkan dan bahkan ada seorang Liam yang menjaga pergerakan dengan ejection dan Naning nih, Naning nggak boleh masuk lebih dalam. Willy. Gila ya, gue kalau ngeliat ini tuh kangen banget kan. Iya. Zaman-zaman kalau Willy atau Liam dibandingin sama Marsha, jauh banget. Wah. Jagoan Liam, tentu. Oke, kalau gitu. Tapi ingat, Liam bermain di tim dari Marsha. RRQ? Iron Pegasus. Enggak, RRQ kan dulu. Oke, coba back to the game. Iya juga ya. Yes, benar banget. Sama-sama dari RRQ tapi Iron Pegasus juga. Ya, makanya lihat langsung dipasang volley Sabu terkeluarkan dan Sonata. Harta dari Sonata merupakan satu player dari tim Iron Pegasus. Kali ini harus mundur, tarik, mundur dikit demi sedikit. Yes. Masih mencoba mengatur temponya kembali walaupun kita lihat juga di sana networknya masih sama ya walaupun dua turtle-nya diamankan oleh Iron Pegasus. Ini benar-benar berarti kalau misalkan dilihat untuk match yang pertama ya, kita tahu dari Alpha Dragon bahkan di bawahnya, lihat ini udah mulai di cover, dijaga, di TB-in, lihat mau dipaksain untuk nyicil turretnya. Tapi tidak berhasil didapatkan karena Groknya masih menunggu di rebutan. Belum adanya menginitiate untuk masuk ke dalam turret yang di bawah. Oke, terlihat posisinya, Konsil telah dikeluarkan. Siapa yang dilempar, kali ini tidak direlakan saja turret di arah bottom lane untuk para pemain tim Alpha Dragon. Ini Bung Cornet dari tim Iron Pegasus, mereka harus membawa game ini ke arah late game. Dan mereka memiliki dua high ground defensif untungnya. Kalau tidaknya akan menjadi sedikit bencana dan bahkan Ramon mencoba untuk mengganggu. Dilempar begitu saja, Pion jadi pilihan. Vader Estrik burunya berhasil menyelamatkan kau dan flame shot body block from Varsha. Yes. Masih bisa untuk di cover lagi-lagi ya. Ini Groknya benar-benar selalu di cover dengan baik oleh teman-temannya tadi dari Ersin, kemudian barusan sama Kizuto. Varsha, Kizuto ya. Kian tiga turtle loh, tapi kita tuh dari networknya ya gak beda jauh, cuma 500-600an. Oke, masih sangat imbang. kita lihat dari bottom lane. Pulse coba maksa dive-in ke arah dalam. Tornos dilakukan, Ersin mengcover, lihat Tornosnya gak kena. Wow! Tidak bisa selamat, terlalu dalam, terlalu sakit damage yang diterima Net. Oh my god, agak sedikit salah kalkulasi navigasi dari Varsha-nya. Masih ada Flicker dari Socangnya, sekarang dua orang. Masih bisa cabut ke arah belakang dan tetap melakukan job desk sebagai Chang'e. Membersihkan minion di tengah, kemudian cabut recall di rebutan. Oke, dan bahkan dalam top lane sana, Pakuito berada di rumput, mencoba untuk bermain hide and seek, tapi lihat apakah ada surprise? Tidak ada, karena dicek busnya dengan Dead Sonata. T-Box terlihat pergerakannya, tidak ada pergerakan gerilya bawah tanah kali ini untuk seorang T-Box. Yes. Suara tepuk tangan sudah dikeluarkan dari manajer Alpha Dragon Atta Lilintare, mendukung pastinya dari depan panggung, melihat anak-anaknya bermain karena ini bisa menjadi kemenangan ketiga kalinya atau justru malah menjadi kekalahan pertama untuk Alpha Dragon. Itu dia, karena lihat Alpha Dragon ini mungkin pertama kalinya Alpha Dragon berada di posisi yang terpressure. Iya, karena ya. berkali-kali dia bermain, dia Benar. selalu mendominasi dari early game. Tapi untuk game kali ini Alpha Dragon benar-benar berada di posisi yang kurang cukup baik dan bahkan dari laning phase-nya kita lihat 3 lane. Dia hanya mengungguli satu di bottom lane, Bung Cornet. Yes, ini benar-benar kayak pergerakannya diawasi, benar-benar lihat tuh dari jauh headnya. Milky udah mulai maju dari Liam, masih mencoba untuk langsung ngejaga turtle yang akan muncul. Atau mungkin ini langsung jadi Lord karena timingnya udah 9 menitan menuju menit 10. Dilempar kembali, bahkan lebih memilih untuk dapetin turret, dilepaskan lebih tepatnya.
turret pertama di arah bottomnya dan Lord harusnya ini sudah menjadi Lord, sudah di atas menit 9 dan bahkan di arah tengahnya mau dipaksa atau tidak pertanyaannya karena masih ada Parsia. Apakah langsung dikeluarkan Federal Strike atau justru malah di dive? Masih coba untuk menahan dan mulai masuk lagi dibersiap itu saja one shot terbakar. Kita lihat di arah tengahnya Rachel masih bisa survive, malah dibalikin keadaannya Kagura yang tumbang satu orang dari tim Alpha Dragon dapat 1 poin kill. Oke, lihat recall tas dari seorang Fia di depan sana. Hehe, not bad. Dikeluarkan dan langsung menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Satu momentum shot telah dikeluarkan. Russell menuju ke arah Lord dan para pemain dari tim Alpha Dragon. Milky telah memberikan informasi. Sepertinya kali ini tidak akan ada tabrakan dari tim Iron Pegasus. Beda yang dikeluarkan. Lakukan zoning out. Pot ada Ejek tertahan sama Pot. Tapi ternyata burungnya masih bisa keluar kandang. Bahkan Potnya tersangkal. Satu junglernya hilang. No retribution for Iron Pegasus. Yes. Kenapa agak beda ya kesari ini? Hah? Pressure banget ya dari Alpha Dragon. Betul banget. Karena terpantau Cukup apa? Terpantau cukup jelas, Benar gerakan sekali. yang lancar karena komunikasinya kita lihat dari Iron Pegasus sudah mulai bagus. Kehilangan Russell, kehilangan sedikit momentum, tapi masih dipegang. Apakah takeover dilakukan? Iron Pegasus sudah mulai sedikit demi sedikit. Meteor shower? Meteor shower ke arah belakang. Apakah Victor MC still survive? Bukan? Oh my god, agak sedikit melenceng tadi, kurang lurus dari Chang'e-nya, tidak mengenai Lord. Bahkan kita lihat sini Pakito. Are you sure about this man? Langsung maju. Enggak, ternyata T-Box lebih milih untuk mundur kembali dan mereset kembali untuk setup team fight berikutnya. Dan bahkan lagi-lagi ya, 2 high ground defender dari kedua tim Parsia dan juga Chang'e sama-sama memberikan kesulitan untuk tim musuh. Nge-push di arah tengahnya, lihat dua-duanya tuh. Nongkrong aja tuh berdua, tank. Emang nongkrong berdua itu nyaman, Bugore. Tapi Iya. satu hal yang bahaya. Apa? Clean-nya dilepas deh tadi. Kita nggak lihat Clean-nya ikut fight, hanya Clean farming. Nyaman, damai, tentram, dan rajin nabung. Bener sih, ini gila sih ini. Emang Woody Woodpecker ini agak sedikit mengerikan sekarang. Beda, itu VD, ini Clean. Oh, beda. Oke, dan sana tadi ada mid lane. Mereka keluarkan, lihat satu hit setengah darah. Blackshot telah dikeluarkan, satu hit telah hilang. Para pemain tim Alpha Dragon mencoba dominasi dari jungle tim Iron Pegasus. Ini bakal menjadi menit-menit yang cukup sulit harusnya dari anak-anak Iron Pegasus. Karena kita lihat juga dari segi draftnya. Ada 2 marksman di sana, ada Clean kemudian Granger. Ditambah lagi ada Lord, walaupun masih Lord yang pertama. Oke, tapi kali ini lihat Meteor Shower telah dikeluarkan. Tidak ada yang bisa melakukan satu mode defensif, tapi ternyata bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah turret dari sisi yang lain dengan super mininya. Ya, tapi kita di sana dilempar begitu saja dari Alinnya. Masih bisa flicker ke arah belakang. Clean Aldiano masih bisa survive dan masih bisa bertahan. Cabut dengan darah yang sangat amat sekarat. Tas selalu dilakukan oleh seorang Grok. Dan bahkan dari sini masih mencoba untuk mencari satu target tambahan dari seorang Milky. Belum bisa melempar seorang Grok karena masih ada Purify gratis. Itu dia keuntungan dari Chang'e dan juga Kagura. High ground defensive mechanism yang luar biasa. Dan lihat kali ini sepertinya Luna Maya udah mulai ketar-ketir. Kepala sudah mulai pusing nih Bung Kornet. Bener banget, antara pusing timnya kalah atau kepalanya berat banget aksesorisnya. Oke, tapi ternyata timpa di sana Esmeralda dari tim Iron Pegasus kali ini berhasil dapatkan satu fire seorang diri dan hilang. 2 dari tim Alpha Dragon hilang, Bung Kornet. Oh my god, perlahan demi perlahan. Pelan-pelan mulai hilang ya, satu persatu. Tapi belum ada Lord sini, ini masih bisa untuk di-defend harusnya. Dan bahkan kita lihat juga masih cukup tebal dari seorang Alin. Pakai item apa dia ya? Harusnya dia pakai Rose Gold. Radiant Armor kan? Radiant dan Rose Gold atau enggak? Dia kena DPS-nya Chang'e nggak ngurang banyak loh. Dia padahal clean. Nggak terlalu panas lah ya. Iya, nggak terlalu panas ya. Oke. Akhirnya kita akan lihat itemnya. Kayaknya sih Radiant ya. Tapi oke, cukup berani juga untuk damage dealer. Oh enggak, dia Thunderbelt. Oke. Berasa juga ya. Ini mungkin pertama kalinya Atta Halilintar melihat timnya berada di pressure. Atta, gimana timnya nih berada di posisi yang gak cukup Atta tolong ya unggul? nanti ya curhatnya. Kenapa tuh? Gimana karena tunggu? Tunggu. Sabar. Oh, Tujuh 7 sama. bener. Oke. Tapi beda nih Atta. Masih unggul Tapi ya. ini beda, kamu pertama kalinya nih berada tidak cukup baik timnya nih. Oke, tapi Bener. Oke, Pak Atta, terima kasih. Terima kasih. Quotes-nya malam ini. Pak yang terhormat.
Bener, oke. Back to the game ini dia, itemnya sudah diamankan, bahkan dari seorang Granger ya udah dapetin Maleficor menuju harusnya ya ke Immortal ya. Oke, dari Grangernya harusnya Immortal dan aku setuju banget. Bahkan dari Granger menuju ke arah Maleficor, ini bakal bisa menembus siapapun. Bahkan Liam kalau nggak sengaja masuk ke kandang dari sang naga ini bisa hilang di Korea. Coba diamankan, wajah dikeluarkan, selamat ejector, alihkan dilihat tapi lihat Volley Starbus! Ya, dan bahkan langsung dikombokkan dengan seorang Sangga dengan Magic Shower-nya mendapatkan 2 orang dan bahkan dibantu tentu saja Slim-nya. Alin masih mencoba untuk balik ke arah belakang. Dari seorang Ershin-nya diincar, dikejar sama Sangga tapi masih di cover dengan sangat amat baik oleh Rachel. Lagi-lagi Rachel, 1 orang sampai Skeletor dan bahkan masih bisa survive dengan menggunakan flickernya. Rachel save the day! Kita lihat Rachel berhasil mengamankan 2 kawannya. Selamat nyawa dunianya untuk kali ini Bung Cornet. Yes, ada Lord tapi junglernya benar-benar sekarat tadi. Harus pulang terlebih dahulu dan tidak ada yang berani untuk menyentuh Lord di atas menit 12 menuju menit ke-18 dari Lordnya. Udah benar-benar cukup tebal banget dan bahkan di sini Rachel tidak ada flicker dari shot tapi begitu saja Rachelnya hilang. 4 melawan 5 kondisinya mau dipaksa fight atau tidak pertanyaan dari Ranger Mas. Oke, pertanyaan kali ini yang sulit cukup dijawab karena lihat Ershin berada di garis depan. Terlihat posisinya Milky yang bukan Milky Way. Kali ini harus muter-muter mencari berada dari Croc karena Croc bisa mengganggu pergerakan. Tapi ternyata Ershin stay by on position. Dari sana ada Kagura. Dia bakal bisa memberikan surprise attack. Bapak ibu atau mother. Kita lihat di sini masih menunggu, masih dengan sabar. Oke, surprise attack kali ini ternyata tidak berhasil. Invasi ejector dan juga Patkan dari seorang Kinzutonya hampir hilang. Jauh ditekan dengan seorang Parsha. Pertukaran tidak cukup adil, tapi ternyata shutdown from Alin. Oh, dan dari Lancelotnya, what are you doing there? Terlalu dive dan bahkan ada flame shot menghilangkan 1 immortality dan masih bisa untuk survive dari seorang Ershin. Dari seorang Lancelotnya agak sedikit disayangkan tadi puncture-nya harusnya tadi miss ya, jadi nggak bisa dia dapetin basic attack-nya, nggak dapet ke arah Ershin. Oh, ini tidak bagus untuk Iron Pegasus karena Alpha Dragon bisa untuk mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat. Apakah berhasil? Apa tuh? Oh, tidak bagus. Oh, ini tidak bagus. Sebelum ini bencana. Oh, Levelnya lebih kecil gitu. Oh, ini tidak bagus. capek. Dan tampaknya ini menjadi Lord yang sangat gratis. Lagi-lagi Alpha Dragon sesuai dengan kata manajernya tadi ya, Atta ya. Kadang lagi di atas, terus di bawah naik turun, roda kehidupan. Oh, ini tidak bagus untuk Iron Pegasus sepertinya Bung Cornet. Harus coba untuk mengepakkan sayapnya. Tapi ingat, beberapa orang tidak ada immortality untuk kali ini. Dan bahkan Iron Pegasus harus menahan beberapa Lord yang udah makan rendang. Udah kuat kali ini. Gila. Kayak kita tadi ya? Yoi, enak ya? Suka banget. Iya, empuk lagi. Iya. Jadi bahas rendang lu sih ngomong rendang. Oke, back to the game masih mencoba untuk sama-sama nge-manage lane-nya di arah bawahnya oleh seorang Jin dan di arah atasnya. Keren banget di box ya. Terlalu offside dan sudah ada suara teriakan di atas panggung. Terculik 1 orang dan bahkan dari Tropian yang cukup berani, sangat berani banget dari seorang Grok yang wild charge. Hanya untuk mundur ke arah belakang ditembaknya begitu saja dan harusnya ini akan menjadi 1 turret pertama yang pecah di arah bottom lane-nya. Nomor Timox, gak ada fighter. Walaupun damage yang diberikan terhadap Lord ini cukup sakit, tapi masih super minion. Ada konsil terbuka, ada portal 1 kali 24 jam, tapi tidak ada apa-apa satpamnya. Tapi ternyata di sini, main hashtag, filter bodoh. Alpha Dragon mendominasi kemenangan. Wow. Tidak pernah kalah.